Muhammad. Titian ke umpanya Nabi Daud merasa gembira, titian ke di Bapa merasa senang. Binatang yang akan guna merasakan ceria. Kapan? Karena hadirnya Nabi Muhammad. Yang negeri wajah Nabi Muhammad. Ini jangankan wajah Nabi Muhammad, wajah punya Nabi akan kita dulu. Tujuanlah penyanyi akan mereka. Nah mereka kan bantu pada mereka punya lagi dan kenapa dari rumah. Tidak kelihatannya untuk menyambut rahmatan dari Allah. Maka hai orang tua yang nanti wajah Muhammad lahir. Ini contoh lang kampung nak pegak maulid. Yang sudah berita maulid tidak sampaikan ke maulid. Yang kadang-kadang wajah dalam kepet. Jangan kamu kita mengerjakan dengan Quran juga. Yang tadi tiap kali beliau berkata, orang yang awal mulai Nabi Muhammad lahir. Ini orang yang diberikan kepada Nabi Muhammad lahir. Maka bila aku ni orang, mana orang ni nyadi nanti. Tahu orang mana? Orang mana yang kamu agama yang jadi mana? Yang natu madin lah, orang yang natu madin lah ini. Maka memang kuat, ane ini apa yang ini? Kalau apa, kadang mainnya kita dah tulis. Anu ini yang pun nanti lagi. Yang kedua wadah, yang benar. Kita punya dunia Allah, kita nanti. Lagi pengawalan bekerja satu kantor. Satu kantor yang kerja, bagian praktek dulu. Yang udah jangan bilang banget, yang udah pengawalan. Tanya mata capi, wajah tunjukkannya untuk sahaja. Yang punya orang kata siapa? Yang boleh pengawalan. Apa yang tadi kan dulu apa yang lupa? Udah ada punya. Oleh yang kedua, oleh ketiga ini terpilih Allah. Yang kedua dia pulang benar mereka ada yang kenal ni. Ada yang tambahlah Allah. Dia kan ada yang masuk untuk menjadi. Yang kedua masuk yang lagi ngamalah. Kalian yang kelai, anak ini yang kelai dengan awak, pupuk awak, sebab mana? Yang anak ini yang nak putra masih penting. Laki malah nembak pupuk awak, awaknya dia nembak pupuk laki malah. Mau tahu isi awak, pupuk awak yang sekali jalan, masakat orang orina, orang yang diperuh kat pemandangan gagak dan diperuh kat orina. Dan contoh, dan kalau awak-awak penuh mengikut dengan setiap tempoh, yang gagak, hotel tahu yang tadi belakang, orang di belakang, terangkan semenjak, kalau di belakang, beliau pekan terhenti, yang tahu duk, yang binang, yang dalam nalakah, awak itu hendak, sambil kau berapa, dia tadi belakang, sambil kau berapa, kapan, ini. Contoh lainnya, irang lemak, siapa, tidak dengan ukurnya itu. Lemak pakai ini siapa, kemudian Allah hemat melihat macam. Dia benar, karena tadi gelap kau. Dia beradik di dalam di belakang, dia ulo, dia batu. Dia bawa elok, dia sayang, dia kenal dah. Yang kedua, pada tadi belakang, jom jadi hotel di rumah, jom jadi pak, kalau dia sudah telefon, nak kenalnya, ibarat yang tak dilakukan, yang agak telefon, yang pada tadi belakang, ada dia pak.
kan ada bilang dia mesti anu. Kalau kau tak hidup. Nah, Assalamualaikum, warahmatullahi. Ya pun dari mana? Kalau pun dah mau bilang dia mesti anu lagi yo. Ya, kau benar karena kau dah bodoh. Kamu tak ada bodoh sampai Assalamualaikum mati. Itu dah bodoh apa itu? Karena kau dah bodoh. Inilah mak tugas wah. Jadi saya berkomunikasi tadi kita juga. Setiap manusia pasti ada godaan. Godaan itu datangnya adalah setan. Ya bukan? Ya kan ini oh. Intinya merupakan guru daripada setan. Dan terkadang-kadang kita sudah kena warisan pedangnya setan. Dan terkadang-kadang kita mampu menangkis warisan pedangnya setan. Ada sedang bahasa Quran Rasulullah itu mesti rendah. Wahai Siti Khadijah, syaitan sedang bersamaku. Lepas dia Siti Khadijah. Mengapa ya Rasulullah? Nukul oleh Nabi. Setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan bersama dengan syaitan. Nukul oleh Siti Khadijah. Berarti pada dirimu juga ada syaitan yang Rasulullah. Soalan Nabi. Naam, iya. Akan tetapi syaitan sedang bersamaku telah masuk Islam. Yang dalam juga iman hebat Nabi Muhammad. Kehebatannya. Yang kedua leknya iman cerah. Tak gaduh. Ini laknat-laknat yang cukup. Nah cerah berhadiah. Dah lagi, yaitu dalam kekal. Setiap manusia yang sudah kekal dalam itu, maka dia syaitan akan lari ke dia. Namanya dalam lambang desa nama mata sudah lebaran. Yang hotel lain itu Jumaya, hotel ada orang itu Jumaya. Ya, nampak. Dek sana. Nampak. Yang beri, nyor padi tujuan berat tengok. Ngapai lagi modal lagi nak tiangnya. Nah, nyor tujuan berat tengok. Ya, ini orang nampak. Lada juga tuan juga namanya. Lepas dah puluh dia lagi maaf. Bina telah itu maaf. Bos, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk menunggu dan ciri kita istirahat sejenak, terlebih dahulu kita dengarkan persembahan dari adik kami Tengku Muhammad Izan. Kepada Tengku Muhammad Izan kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya Nabi bintang rohkan langkah Madinah kubu Maulana rasulanya tangkai dua di batang gajah Rabiul Ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah atas persembahan dari adik kita Muhammad Izan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan ceramah dari Adi Jarjani. Ada dari Adi Jadi. Kepada Adi Jarjani kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu turrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah wal Qur'anul karim fihi hidayatun ghurrah wa 'izatan mughaffara liman kana yarjullaha wal akhirah. Wa salatuhu ta'ala wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin ziyati salim athirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa sahbihi al-bararah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadana sahla idza syi'ta. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kullu. La qabida lima basatta wa la basita lima qabadta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la muqarriba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma basul alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Marilah di awal langkah yang pertama kita selalu memuji kepada satu zat yang selalu terpuji tanpa harus dipuja, satu zat yang senantiasa agung tanpa harus disanjung. Dialah Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah hingga di detik yang mulianya mantang sapo kepada gedanya sapo dua boh lafang sapo dalam harapan dan impian. Nikmat lafang yang mantang Allah bersinggah pada gedanya kiranya menjadikan sebagai pangkal dan modal untuk tatubuh dosa gedanya dengan Allah dan tatubuh dosa gedanya di antara sesama.
Selawat bertangkai salam sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan seorang presiden yang telah berhasil menciptakan dua kemerdekaan, baik kemerdekaan yang sementara maupun kemerdekaan yang abadi. Kemerdekaan yang sementara bebas kita hidup di alam dunia ini. Kemerdekaan yang hakiki yakni gelap bebas kita daripada api neraka jahanam. Dan Rasulullah merupakan sosok manusia yang sangat berhutang jasa kita umat kepadanya. Karena dengan berkat kehadiran Rasulullah ke permukaan dunia ini sampai hari ini kita dapat keberkahan banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana keberkahan itu tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain, tetapi hanya umat yang udik di akhir zaman. Kemuliaan dan keberkahan tersebut Allah berfirman itu bersebab karena kehadirannya Rasulullah. Rasulullah merupakan sosok manusia yang nomor satu baik di dunia maupun di akhirat. Bina makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, makhluk terbaik itulah Rasulullah. Sehingga Rasulullah digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khairul khalqihi, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan itulah Nabi Muhammad. Dan dengan berkat kehadiran Nabi Muhammad, dengan berkat penciptaannya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Bila seandainya gara-gara dibuat Nabi Muhammad oleh Allah, sungguh Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu makhluk pun di alam dunia ini. So yang bukan-bukannya roda Allah, dibegahnya Allah, laulaka ya Muhammad la khalaqtu syai'a. Bila seandainya bukan engkau wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan segala sesuatu yang telah aku ciptakan. Tak akui ataupun tidak, tak sadari ataupun hana, yang namun Rasulullah itu adalah orang yang sangat besar jasanya terhadap kita umat. Baik jasa yang ada di dunia, lebih-lebih jasa kelak di hari akhirat. Sebagai bukti dan gambaran berapa besar cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada umat. Sebagaimana maklumnya, wahai Rasulullah pallahi kenauduyanya, pasangan Allah Ta'ala nebihak pada Rasulullah untuk jet nebegah secret dua kata, di mana maklumnya wahai ari mayak pallahi hana yang dibegah, tetapi dengan izin Allah, Allah nebihaknya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad ballahi kenauduyanya, Nabi Muhammad tidak memanggil kata-kata seorang ayah. Wahai Rasulullah ballahi kenauduyanya, Rasulullah tidak memanggil ibu tercinta Siti Aminah. Tetapi yang terucap di bibirnya yang mulia wahai Rasulullah ballahi kenauduyanya, yang terucap di bibirnya adalah kata-kata ummati, ummati, ummati. Rasulullah ballahi kenauduyanya kana heuy umat, ummati, umatku, umatku, umat. Selanjutnya, wahai Rasulullah menjelang ajal, Rasulullah kena wafat, Rasulullah kena oleh Allah. Di saat Rasulullah ingin berpisah dengan alam dunia menuju alam akhirat, Rasulullah tidak mempertanyakan tentang keluarga. Rasulullah tidak mempertanyakan tentang hal pribadinya. Beda dengan kita nyobain. Jauh-jauh hari ini agak sakit, lebih-lebih kaitu di perasaan yang sebelumnya kata berikan. Di bulan yang kau ikut kita yang kata pertanyakan, mati lung, anak lung pak ibu. Mati lung, rumah lung hoya. Mati lung, anak lung bau. Yang terbayang di pikiran dan di hati kita yang menyangkut dengan pribadi kita. Tetapi tidak dengan Rasulullah. Pada hari Rasulullah, wahai
Kena dua Allah Rasulullah kedua Rasulullah meninggalkan istri, Rasulullah meninggalkan anak, Rasulullah meninggalkan para sahabat. Tetapi Rasulullah tidak mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, seandainya aku harus pergi menghadapmu, bagaimana nasib istriku tercinta Siti Aisyah, bagaimana nasib putriku tercinta Siti Fatimah, dan bagaimana nasib para sahabatku? Tidak demikian. Rasulullah hanya menyembah pribadi, tetapi yang terucap di bibir Rasulullah yang mulia, wahai Rasulullah kedua Allah, kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati. Ya Allah, menyeluk dia kada, lum payah lum berangkat ya Allah untuk lum hadap roh. Tetapi ya Allah, satu yang menganjal di pikiran dan perasaanku, menyelum kalpah lum lum hadap roh ya Allah. Umat lum tinggal ina dalam dunia ya Allah. Kibar ya Allah nasib umat lum. Akankah mereka selamat daripada dosa? Akankah mereka bertahan di dalam ibadah? Dan akankah mereka akan melanjutkan perjuanganku demi tertegaknya kalimat Tuhan, yakni agama yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ban lahir Rasulullah duhai tanya umat, wahai Rasulullah kedua bertanyakan bagaimana nasib kita umat. Itu menyangkut tentang kehidupan ini di akhirat kelak. Hingga wahai Allah Ta'ala golong duhur ubena manusia pada masa, pada saat ubena manusia bangkit daripada alam kubur masing-masing. Karena hingga ubena golong duhur pada masa yang dengan pada pertama kali akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kubur masing-masing. Ulum yang kami melingkai masa biada, ulum yang kami melingkai masa ini, yang malamnya ulum yang mantan di alam barzah, di dalam kubur masing-masing. Nek kitanya yang kami melingkai sedodon yang kami itu, saudara kitanya yang kami melingkai waktu yang kami itu, mandum langsung sampai bak malamnya dan sampai kiamat. Pajak ulum yang berbangkit hingga wahai Allah Ta'ala benar boleh bina manusia berdapat daripada manusia. Ternyata manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam kuburnya itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasangan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, datanglah kepada makbarah Muhammad. Pegang pada Nabi Muhammad, uronya adalah uro bangkit. Si golong kata dajak pamak para Nabi Muhammad, dajok pakaian dalam surga yang kata belum ubah kepada kekasih belum tercinta Muhammad. Berangkat malaikat Jibril dajok pakaian selanjutnya menuju kubur Rasulullah. Rumah kubur Rasulullah, malaikat Jibril Nabi Sani. Selanjutnya dijawab oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, hari apakah hari ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, uronya perintah Allah katut masa bangkit. Dan manusia yang pertama pun bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, drone wahai Rasulullah. Kamu ibadun Rasulullah di dalam barzah. Kamu tuhur Rasulullah di dalam barzah. Sudah ribuan tahun Rasulullah berpisah dengan istrinya tercinta Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Sudah ribuan tahun Rasulullah berpisah dengan putrinya tercinta Siti Fatimah. Tapi wahai Rasulullah di pihak Allah Ta'ala bangkit. Wahai pun bangkit Rasulullah tidak mempertanyakan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, di mana istriku tercinta Siti Khadijah? Sudah ribuan tahun aku berpisah dengannya, aku rindu kepadanya, aku ingin bertemu dengannya. Tidak demikian. Rasulullah hanya sayang Siti Aisyah. Rasulullah juga hanya tanya Siti Fatimah. Tetapi yang Rasulullah pertanyakan, wahai Jibril, kalau memang hari ini hari kebangkitan, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Wahai Jibril, umat lompat, umat lompat, umat lompat. Itulah sekelumit gambaran besar cinta kasih sayang Rasulullah kepada umat. Tinggal kita menjawab berapa besar cinta dan kasih kita kepada Rasulullah. Adakah tertanam di perasaan dan di pikiran kita?
Dina lumna rindu kepada Rasulullah, dina lumna sayang kepada Rasulullah, dina lumna cinta kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah adalah sosok manusia yang mencintai dengan umat mulai daripada dunia hingga kepada akhirat. Juga demikian dengan berkat kehadirannya Rasulullah ke permukaan dunia ini. Danya uri enam diangkat derajat ya Allah Subhanahu wa taala. Wate Nabi Muhammad dalam lahir dan walam dunia danya uri enam hanayu. Wajah perangkapan dia budak perangkapu dia tabuh di perangkapu dia pakai. Tetapi danya uri enam hanayu baulaga. Kita perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Danya urinam pada jahiliyah sebelum lahir Nabi Muhammad dipakai untuk pobrik terkait kalah. Bahkan anak ibu danya urinam mangat lahir manusia lain pakai. Artinya putra, kita wanita tidak berharga pada masa itu. Tetapi sesudah Rasulullah hadir ke alam dunia ini, Rasulullah diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Rasul. Dan yang ini merupakan kemuliaan yang mulia Allah Ta'ala. Bahkan kemuliaan yang hidup kepada beliau ini lebih tinggi satu derajat dengan kemuliaan yang hidup kepada Allah Ta'ala. Walau nasagor tertentu lebih mulia ragam dengan ini, menyangkut dengan pimpin keluarga, beragam pemimpin dalam keluarga. Menasih bidang-bidang yang lain, kebanyakan pemimpin itu adalah para lelaki. Tetapi nasabah hal yang lebih mulia oleh Allah Ta'ala, lebih derajat rinang Allah Ta'ala, melebihi derajat orang. Mulia yang jauh rinang hanya jauh kepada Allah. Dan kemuliaan yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga seorang anak berada di bawah telapak kaki. Dalam artian sehebat apapun seorang anak, jabatan apapun yang ada di pundaknya, bila dibandingkan dia itu dengan ibunya, tidak ada bandingan. Tidak presiden hayu, tapi presiden banding dengan mak presiden, dia lebih hayu mak presiden. Tidak gubernur hebat gubernur di mata rakyatnya, tetapi dia di hadapan ibunya harus bertutur-tutur. Kenapa? Karena menyangkut dengan surga, dia harus mendapatkan rega daripada ibu. Nyo mulia dengan wina, rat sagolnya wujud Allah Ta'ala lebih tinggi daripada derajat yang hidup kepada Allah. Maka sangat-sangat wajib kita bersyukur dengan sebab kehadiran Rasulullah ke permukaan dunianya. Kita sangat-sangat harus wajib bersyukur karena segala sesuatu nikmat yang kita dapatkan hari ini, kehidupan yang kita rasakan hari ini semua adalah bersumber berkat kehadiran Rasulullah ke permukaan dunia. Selanjutnya selawat bertangkai salam, marilah sama-sama kita alamatkan kepada seluruh para al dan sahabat-sahabat sekalian. Kata-kata rahmat dan keampunan saban sabi lagi Allah, kiranya Allah berutuh kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhir, lebih-lebih ulama muktabar yang mentena situa di dunia kita ini, yang mana dengan berada dalam satu agama yang betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna dina indallahi Islam, hanya saja wahai Allah, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala sehingga di akhirat tok sabuk agama, yakni agama selain daripada agama Islam. Makanya lebih-lebihnya mata canggih, jamun kamaju kehidupan kahana mau pengaruh dan pergaulan sangat luar biasa. Dan yang umat Islam ahli sunnah wal jamaah wajib menjaga doa berada dalam Islam dan berada dalam benteng ahli sunnah wal jamaah. Karena yang HP-nya jahitan macam itu lah, jahitan ceramah yang dari terkadang-kadang ceramah yang lain bukan hanya ceramah tentang agama Islam, tetapi para pendeta, para pastor
mereka juga mendakwahkan tentang agamanya. Bahkan ada tokoh-tokoh yang bahkan tentang agama tokohnya sama-sama dipertanyakan oleh pribadi beliau, Islam atau Kristen. Artinya yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, tidak. Yana berpegang ubina agama halal, ubina agama betul, ubina agama sama, itu sama. Kalau yang halal, doa Allah. Udah beragama inna indallahi Islam dalam Al-Quran. Agama yang betul-betul diakui Allah Ta'ala di maupun akhirat tok sabo, yakni agama Islam. Tanya orangnya berada dalam agama Islam, kenapa? Jawabannya tak. Tanya dalam agama Islam ini semua adalah berkat perjuangan dan ilmunya para alim. Bahkan katanya orangnya dari agama Islam, jawabannya karena ilmu ulama di masa awal. Bahkan katanya orangnya berada dalam agama Islam, jawabannya karena para ulama di masa dulu mereka mau berjuang. Tanpa ilmunya para alim ulama, tanpa perjuangannya para alim ulama, mungkin katanya sampai bak malamnya mantap dalam agama dengan agama putra yang kadir dengan agama lenek katanya. Menyanek jamun dengan agama Buddha, kemungkinan besar katanya malamnya mantap dalam agama Buddha. Menyanek katanya jamun dengan agama Kristen, kemungkinan besar katanya malamnya mantap dalam agama Kristen. Bila seandainya nek katanya awal dengan agama Hindu, kemungkinan besar katanya malamnya mantap dalam agama Hindu. Maka karena wajahnya masa-masa awal dalam sejarah tercatat Yaikat mendatang. Dari berbagai macam mancanegara terutama wajah masa awal. Karena Acehnya adalah Nanggro yang bermartabat. Acehnya adalah Nanggro hebat di mata dunia masa awal. Maka semua orang, semua rakyat yang negara yang lain matanya tertuju terpandang kepada bumi Aceh. Nah, ulun luar agama wajah dia Mekah. Gaknya dengan wajah dia anut agama Islam, wajah agama Islam. Nah, awal ulun luar agama wajah yang niaga, yang mendagang. Segala wajah gaknya agama Hindu, wajahnya agama Hindu. Artinya para pendahulu kita di masa dulu agamanya bermacam-macam. Tetapi hari ini tidak Aceh bersatu, semuanya umat Islam. Dan Aceh orangnya umat agama Islam. Itu kenapa? Jawabannya karena berkat dan ilmunya para alim ulama. Makanya kitanya umat, kitanya rakyat harus berterima kasih kepada para alim ulama. Selanjutnya kata-kata tadi baik ramah Tuhan pada seluruh guru-guru Tuhan yang ada di tempatnya dan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang mulia pada guru ini bersama Walidi yang akan lagi jahat karena berhalangan. Najame dan alhamdulillah kita mendapat guru ini. Selanjutnya kami baik ramah Tuhan kepada Bapak Rusi selaku pimpinan kampung Bedayong. Lagi Allah Ta'ala beliau selalu dalam keadaan sehat badan, sehat pikiran. Dan lagi Allah Ta'ala beri pimpin kita masyarakat. Selanjutnya yang mulia Buku Imum, beliau merupakan tokoh agama, pemimpin agama di kampung tercintanya. Dan lagi Allah Ta'ala Buku Imum Bedayong beserta keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah. Selanjutnya kepada seluruh para perangkat Tuhan, kepada seluruh para panitia
yang mana oleh mereka semua telah menampakkan kepada kita bersama sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga mimbar yang begitu indah, suasana yang begitu menyenangkan sudah terlihat dengan mata kepala dunia masing-masing. Bila seandainya mereka tidak mau bersatu dalam artian centang air pandai menggunting dalam lipatan, di sesi keluar daripada persatuan, acara lima malam yang tak akan pernah terwujud. Kenapa demikian? Karena maklumnya, bila kita ingin kepada sebuah kemenangan, maka harus dilatar belakangi oleh sebuah kekuatan. Kita ingin kepada sebuah kekuatan oleh persatuan. Kita ingin kepada persatuan, maka harus didasari oleh silaturahmi. Tanpa silaturahmi, persatuan tak akan pernah lahir. Tanpa persatuan, kekuatan tak akan pernah terwujud. Tanpa kekuatan, kemenangan ibarat daripada satu. Maka terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang tak bersusah payah untuk mewujudkan acara yang mulia. Jauh-jauh hari urun-urun kau berjuang, menggerakkan pikiran dan tenaga bahkan harta, dan kepada seluruh masyarakat. Dan melakih Allah Subhanahu Wa Taala, pikiran yang kau urun pakai untuk acaranya, tenaga yang kau urun untuk acaranya, dan melakih Allah, mandum-mandumnya tertulis nilai pahala dan menjadi bekal bagi kita yang bertanding di bawah akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nyomi loke kena nyo kay wajibun. Eto, manaro lang jadwal loke nyo kay wajibun. Maka karena nyo wajibun, boleh lupakan antara lu murutro. Ibang selanjutnya. Sebab tujuan loke kena lo ya udah. Lum hana dalam agenda malamnya tunggu malam, tunggu mulut, tunggu manu. Lum hana dalam agenda dan hana dalam jadwal. Yang betul lum itu oleh aku tanya. Man akanya kali itu udah lum hana dalam agenda. Manya loke lang tulo pugahnya hiburan kan. Kanakong kanasalam hiburan. Yo kali lupa dan kali dengar bahwa lumhana lang agenda. Kajian enan mantap informasi lu tuan bisa lihat deh. Ibani, nejawab Talambo, kurang talambo. Semuanya talambo, kurang talambo.